ada lipstick nggak di gigi aku? Enggak sih. Nggak, beneran. Ya, aduh lupa. Nah, untuk kelompok pertama, gandeng ya. Minasan, konnichiwa. Nasebanaru toいうことわざがありますか? Kita koto ga arimasu ka? Yap, nasebanaru adalah salah satu kotowaza atau peribahasa bahasa Jepang yang artinya aku suka banget. Ya, dimana artinya itu kalau beneran niat pasti bisa. Ada satu lagi sih peribahasa yang artinya mirip-mirip sama itu. Bunyinya seperti ini. Ishi ga aru tokoro ni michi wa hirakeru. Yang artinya, di mana ada kemauan, pasti ada jalan. Wah, mirip-mirip ya sama peribahasa bahasa Indonesia juga. Yang jelas, yang namanya logika berpikir dimanapun itu pasti sama. Dan itu tercermin dalam bahasa maupun peribahasanya, teman-teman. Tapi di video kali ini Manda gak akan bahas lebih lanjut tentang peribahasa, karena kita akan langsung masuk aja ke isu yang pernah aku bahas di materi sebelumnya. Manda pernah bilang tuh, kalau ternyata konjugasi kata kerja itu gak cuman A, I, U, E, O plus T dan Ta aja, tapi ternyata di materi sebelumnya kita udah belajar bentuk EBA. Dan di video kali ini pun kita akan mempelajari bentuk baru lagi nih konjugasinya. Ya, aku sih bingung sebenarnya namain bentuk apa, tapi kita sebut saja bentuk pasif. Kalau teman-teman ingat waktu SMP mungkin atau SMA, kalian juga mungkin pernah belajar yang namanya kalimat aktif dan juga kalimat pasif dalam bahasa Indonesia. Masih ingat nggak teman-teman? Wah, gawat nih kalau misalkan bahasa sendiri aja masih lupa. Oke, aku pernah sampein juga nih sama teman-teman kalau perubahan kata kerja alias konjugasi kata kerja itu dalam bahasa Indonesia setara dengan imbuhan. Malah menurut Manda, imbuhan tuh jauh lebih susah loh. Coba kalau kita flashback sama pelajaran bahasa Indonesia kita, imbuhan itu ada 3 teman-teman. Ada awalan, ada sisipan, dan juga ada akhiran. Untuk awalan sendiri ada banyak, ada me, ber, ada ter, ada di, ya kan? Kemudian ada sisipan. Sisipan itu ada L, R, dan M. Kemudian ada akhiran. Akhiran itu ada I dan juga kan. Wah, Kamanda ngomongin apa sih? Sama aku juga sebenarnya bingung, tahu gak sih dengan konsep imbuhan bahasa Indonesia. Aduh, gimana nih ya nilai bahasa Indonesia kita ya teman-teman ya? Ya udah, sekarang kita lupain dulu tentang imbuhan. Kita akan balik lagi ke topik hari ini, yaitu tentang bentuk pasif. Tapi sebelumnya teman-teman coba perhatikan kata berikut ini ya. Jadi yang pertama ada kata dasarnya ajar. Ajar ini bisa berubah menjadi belajar, mengajar, diajarkan, dan juga terpelajar. Wow. Kemudian ada kata jadi. Jadi ini bisa menjadi, dijadikan, terjadi. Bener kan? Oke, ada lagi nih kata dasar lainnya. Latih. Wah, dari latih ini bisa banyak nih. Bisa berlatih, melatih, dilatih, terlatih juga bisa. Oke, nah dari kata-kata ini teman-teman, sekarang kita langsung saja pisahkan ya, karena di sini kan ada banyak banget nih kata kerja ya. Mana sih yang termasuk aktif? Mana sih yang termasuk pasif? Yuk kita langsung kelompokkan ya. Yang aktif ada belajar, mengajar, menjadi, berlatih, dan juga melatih. Nah ini tuh termasuk yang aktif. Kemudian yang pasif ada diajarkan, terpelajar, terjadi, dilatih, dan juga terlatih. Nah, sekarang pertanyaannya, dari mana sih kita bisa mengelompokkan yang ini masuknya ke aktif, yang ini masuknya ke pasif? Gimana nih? Ayo teman-teman, J Family ada yang tahu jawabannya? Ya, betul banget. Semuanya tergantung dari subjeknya. Ketika subjeknya melakukan sesuatu atau melakukan kata kerja tersebut, maka itu tergolong aktif. Tetapi ketika subjeknya nggak melakukan apapun, maka itu tergolong menjadi pasif. Sesimpel itu kok teman-teman. Nah, buat kalian yang masih bingung, silahkan dilihat lagi contoh-contoh kalimat yang udah aku atau contoh-contoh kata yang sudah aku jelaskan barusan ya.
Oke teman-teman, sekarang aku mau share beberapa rumus perubahan untuk kata kerja pasif ya. Seperti halnya rumus perubahan atau konjugasi kata kerja lainnya, ini pun pastinya berbeda-beda untuk kelompok 3, kelompok 2, dan juga kelompok 1. So, di sini juga Manda akan coba kasih sama teman-teman semua kira-kira rumus untuk masing-masing kelompok kata kerjanya seperti apa ya. Nah, by the way, ini ada sekilas info juga buat teman-teman semua. Untuk kelompok 3 dan kelompok 2, ternyata nih perubahan itu mirip-mirip dengan bentuk potensial alias bentuk E loh. Wah, tapi teman-teman mesti be fleksibel ya, jangan terpatok sama itu, tapi kalian harus bisa melihat dengan lebih luas lagi, kan udah levelnya 4. Oke guys, kita akan mulai dari kata kerja kelompok ketiga. Kira-kira rumus bentuk pasifnya kayak apa ya? Oke, karena kelompok ini cuma ada 2 member, yaitu shimas dan kimas aja, langsung kalian hafalkan mentah-mentah ya. Untuk shimas, bentuk pasifnya menjadi saremas, dan untuk kimas, bentuk pasifnya menjadi koraremas. Ya, langsung aja dihafalkan. Teman-teman, salah. Teman-teman, di sini apa itu hitut? Selanjutnya kita masuk ke rumus bentuk pasif kelompok kedua ya teman-teman. Yang ini rumusnya simpel banget. Jadi masnya kita tinggal coret kemudian ganti dengan raremas. Nah, jadi makin panjang gitu ya teman-teman ya. Misal Manda contohin tabemas menjadi taberaremas yang artinya dimakan, atau bisa juga karimas menjadi kariraremas yang artinya dipinjam, dan seterusnya ya. Gampang kan untuk kelompok kedua ini? Tadi kan Manda sempat mention kalau di sini tuh ada kemiripan dengan bentuk E alias bentuk bisa atau bentuk potensial. Nah, letak perbedaannya di mana nih? Oke teman-teman, jadi kalau untuk bentuk bisa, ra-nya ini bisa dihilangkan atau boleh dihilangkan, tapi untuk bentuk pasif, ra-nya ini mutlak harus ada menjadi raremas, nggak boleh ada yang dihilangkan ya teman-teman. Oke, itu untuk kelompok 2. Next, rumus bentuk pasif kelompok 1 ini lebih mudah lagi nih untuk membedakannya, karena kalau sekilas Manda lihat ini tuh sebenarnya mirip dengan bentuk A teman-teman. Kalau bentuk A kan kita tahu ya belakangnya ditambah nai. Nah, kalau ini belakangnya bukan ditambah nai. Jadi inti rumusnya adalah I berubah jadi A ditambah remas. Oke, Manda akan kasih contohnya buat teman-teman semua. Yang pertama misalnya kakimas. Nah, kakimas ini kita langsung ganti aja menjadi kakaremas yang artinya tertulis. Kemudian misalnya yomimas. Nah, yomimas ini kita langsung ubah menjadi yomaremas yang artinya terbaca. Kemudian ada lagi yobimas. Yobimas ini bisa berubah menjadi yobaremas yang artinya dipanggil, dan seterusnya teman-teman. Contohnya banyak banget untuk kata kerja kelompok ke-1. Okonawaremas, motor. Hongjitsu. Karena di sini lupa. Seperti yang pernah aku mention sebelumnya, kata kerja bentuk pasif ini kalau teman-teman masukkan ke dalam kamus personal ini tergolong ke dalam kata kerja statis. Kenapa sih tergolong ke dalam kata kerja statis? Karena kata kerja pasif ini kalau teman-teman lihat gerakan yang dilakukan itu sebenarnya tidak dilakukan sama subjeknya, tapi cenderung dilakukan oleh fungsi objek. Nah, itulah alasannya kenapa ini digolongkan ke dalam kata kerja statis. Kalau kalian masih ingat nggak sih aku pernah ngejelasin tentang watashi wa, watashi ga, ada fungsi-fungsi kayak gitu. Nah, itu tuh sebenarnya adalah tentang kata kerja statis ini, teman-teman. Sekarang biar teman-teman lebih paham, coba perhatikan contoh kalimat berikut ini. Honjitsu wa Zoom de Nihongo no benkyou ga okonawaremasu. Yang artinya hari ini bakal diadakan pembelajaran bahasa Jepang menggunakan Zoom. Seperti itu teman-teman. Oke, sekarang pertanyaannya, kenapa ya pakai ga? Ya, karena partikel penanda objek untuk kata kerja statis adalah partikel ga. Dan okonawaremas sendiri di sini adalah bentuk pasif, teman-teman, yang artinya diselenggarakan atau diadakan. Di mana bentuk aktifnya adalah okonaimas, yang artinya menyelenggarakan atau mengadakan. Maka di sini bisa kita simpulkan ya, partikel penanda objek untuk kalimat dengan subjek yang merupakan kata kerja pasif adalah mutlak partikel ga.
kayak lagi coding partikel nih. Partikel. Oke, sekarang kita langsung aja masuk ke contoh yang berikutnya. Teman-teman langsung perhatikan contoh kalimat berikut ini ya. Eko-san wa Hikaru-san ni homeraremashita. Oke, loh, kok di sini pakainya partikel nih, bukan partikel ga lagi, nggak apa-apa guys. Jadi kalau partikel nih ini hubungannya sama orang, teman-teman ya. Jadi ini artinya bisa pada, dari, ataupun oleh ya. Jadi memiliki beberapa makna. Dan untuk kasus yang ini artinya adalah oleh, dipuji oleh Hikaru. Seperti ini. Dan siapa sih yang dipuji? Tentu saja subjeknya, yaitu Mas Eko. Dan siapa sih yang melakukan kegiatan memuji? Tentu saja di sini dilakukan oleh Hikaru. Jadi seperti itu teman-teman, simpel banget kan? Asalkan kalian paham, pasti semuanya menjadi mudah. Nah, kalau misalkan di sini kita selipkan fungsi objek, apakah bisa Kak? Tentu saja bisa. Pokoknya selama kalian paham dengan konteksnya ya. Yang namanya fungsi partikel itu bisa menyesuaikan guys, bisa beradaptasi. Yang penting kalian paham dulu dan be flexible, oke? Karena seperti yang Manda bilang, ilmu bahasa tuh nggak plek ya. Jadi 1 tambah 1 nggak melulu harus 2. Mana tahu ada faktor budaya yang bisa mengubah nilainya gitu teman-teman. By the way, aku juga sekalian mau ngasih pelajaran tambahan mungkin buat teman-teman semua tentang cara membedakan kata kerja. So, ini tambahan aja ya. Dan ini juga sebenarnya pernah dibahas kalau nggak salah di bab 38 waktu itu, yang mungkin teman-teman ketika baca kok kalimatnya agak aneh ya. Jadi kayak partikelnya tuh ditumpuk-tumpuk tuh, ada nowa, noni, noga, nowo gitu kan, node lah. Itu tuh maksudnya apa sih gitu kan. Terus kenapa yang aku sebutkan kok lebih banyak dari di buku? Tenang guys, tetap masih sama kok konsepnya. Bahkan kalau kalian sadar, ini tuh sebenarnya udah kita pelajari di bab 3 dan bab 4. Waduh, di awal-awal banget dong. Iya teman-teman, di awal-awal. Coba diingat-ingat lagi ya. Nih, Manda langsung aja ingetin kalian pakai contoh kalimat yang juga aku kutip dari sana ya. Contoh dialog atau percakapannya seperti ini. Sore wa doko no kuruma desu ka? Jawabannya, Nihongo desu. Hah? Seriusan? Ini udah kita pelajari sebelum bab 5? Iya guys, makanya buat kalian yang sekiranya mengalami amnesia, boleh dibuka-buka lagi loh materi-materi sebelumnya. Yang jelas di sini yang mau Manda ingetin adalah bahwa di bab 38 itu kurang lebih konsepnya mirip-mirip dengan itu guys ya. Dan intinya adalah kita tuh bisa menghilangkan si kata bendanya teman-teman. Jadi inti dari pelajaran ini tuh kayak gitu. Ketika kita atau aku dan lawan bicaraku tuh sudah paham dengan konteksnya atau apa sih kata benda yang sedang kita bicarakan gitu ya. Nah, biar lebih jelas lagi nih, Manda akan kasih lagi contoh kalimat berikutnya ya. Coba teman-teman perhatikan ini. J kelas de Nihongo oshiete iru no wa Hikaru-san desu. Kayak gitu guys. Sebenarnya di kalimat ini tuh ada kata yang dihilangkan, yaitu kata hito gitu loh teman-teman. Lah, kenapa dihilangkan? Karena kita udah sama-sama tahu bahwa Hikaru itu adalah hito gitu ya. Oke, tapi sebelumnya buat yang belum ngerti, Manda artiin dulu ya. Jadi, artinya adalah yang mengajar bahasa Jepang di J-Class adalah Hikaru-san. Kayak gitu teman-teman. Tapi di sini intinya karena kita sudah tahu bahwa Hikaru itu adalah orang, maka hitonya kita hilangkan. Kalau kalimat aslinya atau kalimat yang lengkapnya seperti ini. Manda bacain lagi ya. J kelas de Nihongo oshiete iru hito wa Hikaru-san desu. Kayak gitu guys. Jadi kalau di kalimat pertama, hitonya kita ganti dengan no. Karena kita sudah sama-sama tahu bahwa Hikaru adalah hito. Kayak gitu guys. Predikat. Oh, balik. Aduh, nggak enakan. Pas ada itu lagi. Ada. Jadi intinya teman-teman, terlepas dari konteks no yang mewakili kata benda yang kita udah sama-sama paham tuh konteksnya ini, mau dia diletakkan sebagai subjek, mau diletakkan sebagai predikat,
diletakkan sebagai objek maupun sebagai keterangan, partikel penanda fungsi kalimatnya akan berubah sesuai dengan yang sudah kita pelajari dari awal sampai sekarang. Jadi konteksnya tetap sama. Makanya teman-teman jangan bingung ya. Kalau kalian bingung bisa diulang-ulang lagi materinya. Atau kalau memang bingung banget, boleh langsung aja tanyain di grup WhatsApp Premium Wagomu Japanese Class ya. Karena di sana mentor-mentornya akan gercep jawabin pertanyaan dari teman-teman semua. Oke deh, daripada kepala kalian semakin ngebul guys. Jadi kayaknya untuk materi kali ini sampai di sini dulu. Pastikan teman-teman like, komen juga kalau ada kritik atau saran atau masukan apapun, dan jangan lupa juga buat share video ini ke teman-teman kalian yang lain. Dan yang paling penting juga jangan lupa buat subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya ya, biar kalian nggak ketinggalan. Oke, akhir kata aku Manda. Arigato, matane.